Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bil ibadah wa nahana 'anil ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan bulan Ramadan tahun ini. Selawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu mengajarkan kita kepada kebaikan, yaitu Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua diakui oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat PI semuanya, puasa salah satu momentum bagi kita untuk menambah ketakwaan kepada kita. Tetapi apakah Sobat P sekalian tahu bahwasannya para alim kita, para ulama kita terdahulu datang ke negeri kita untuk berdakwah, khususnya pada bulan Ramadan, itu benar-benar berdakwah. Dengan apa tadi? Ketika bulan Ramadan banyak sekali masyarakat yang masih melanggar, banyak sekali masyarakat yang sering ditegur. Nah, saat itulah para alim kita akhirnya memberitahu, menyatakan bahwasannya pada bulan Ramadan ini puasa itu tidak boleh untuk melakukan hal-hal negatif, tidak boleh membicarakan orang lain, tidak boleh berkata kasar atau menggunjing. Walaupun sebetulnya cara yang dilakukan oleh para alim tersebut ialah untuk menata keimanan masyarakat Nusantara yang belum sebetul-betulnya iman saat itu. Tetapi dari situlah mulai muncul stigma bahwasannya ketika bulan Ramadan kita tidak boleh loh melakukan keburukan. Ketika bulan Ramadan kita tidak boleh menggunjing orang. Ketika bulan Ramadan kita harus melakukan hal-hal baik. Itu sesuatu yang bagus. Tetapi apakah kita sadar? Banyak dari kita lupa bahwasanya ketika Ramadan telah usai, bulan Syawal telah hadir, hal-hal keburukan itu datang. Terus buat apa kita melakukan puasa Ramadan? Bahwasannya puasa Ramadan itu tadi awal bagi diri kita untuk melatih, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan hanya ketika bulan Ramadan saja, tetapi tadi continue, berkelangsungan, agar sebelum dan setelah bulan Ramadan nanti selalu melakukan hal-hal yang baik. Contoh, ketika bulan Ramadan kita berpuasa, niatnya beribadah kepada Allah. Tetapi ketika di sore hari kita membalas dendam, membukanya dengan paksa, minum es, minum gorengan, padahal kan Nabi sudah mengajarkan, bukalah sewajarnya, bukalah seperlunya. Agar apa? Agar ketika kita ibadah nanti, ketika kita sholat maghrib nanti tidak terlalu kekenyangan. Itu pun tidak baik. Puasa seperti itu pun dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena itu adalah puasa yang balas dendam. Diawali dengan baik, diakhiri dengan keburukan. Keburukan di sini apa? Tadi berbukanya dengan tergesa-gesa, berbukanya dengan terlalu banyak makan itu akan mengakibatkan rasa malas. Itu akan mengakibatkan kedurhakaan ketika kita melakukan ibadah. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasanya berbuka puasa yang seperti itu sama saja berbuka puasa yang tidak ada artinya. Sama saja puasa yang dilakukan dalam satu hari itu sama seperti halnya puasa hanya untuk menahan makan, minum. Tetapi kan seyogyanya puasa itu ialah apa? Bukan hanya menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tetapi menahan seluruh hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Halo Sobat P semua. Nah, dari situ pun dalil dasar yang menyebabkan kita harus sadar bahwasannya puasa di bulan Ramadan ini menjadi titik awal untuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik bagaimana? Tadi, untuk berkelangsungan, untuk berkontinu ke depannya. Ramadan telah usai, bulan Syawal datang. Terkadang sebelum bulan Syawal kita terlalu fokus. Biasanya 2 minggu terakhir atau seminggu terakhir kita fokus di bulan Syawal, ingin membeli pakaian baru, ingin membeli jam baru, ingin membeli hal-hal yang baru. Sejatinya itu kan tidak dianjurkan.
Yang dianjurkan Nabi itu apa? Beribadahlah di bulan Ramadan ini dengan betul-betul ibadah. Kalau ketika kita niat di bulan Ramadan niatnya hanya sebatas niat formalitas, sebatas niat puasa itu dilakukan setahun sekali, berarti sia-sia kita menunggu Ramadan tahun ini. Jadi puasa yang baik apa? Tadi continue untuk meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan dalam arti apa? Ketakwaan yang betul sebetul-betulnya. Takwa setelah kita selesai bulan Ramadan, bahkan ketika masih menjalankan bulan Ramadan, kita harus benar-benar takwa. Tidak fokus ke hal-hal yang lain. Nah, hasilnya apa? Di bulan Syawal kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Anggaplah tahun lalu ketika bulan puasa kita masih sering menggunjing orang, kita masih sering memfitnah orang, kita masih sering bercanda keterlewatan oleh kawan-kawan kita. Tapi di bulan Ramadan ini coba dikurangilah salah satunya. Itu salah satu bentuk ketakwaan, bahwasanya kita berhasil melangsungkan bulan puasa. Hasilnya apa? Nanti hasilnya dilihat dalam bulan-bulan yang akan datang. Jadi puasa itu bukan hanya semata-mata menjalankan ritual, tetapi puasa dijalankan untuk meningkatkan ketakwaan. Di bulan Syawal, fokus kita ialah apa? Diri kita menjadi baru. Bukan baju yang baru, bukan celana yang baru, tetapi diri kita menjadi baru. Diri kita bisa menjadi lebih baik setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terus lanjut ke bulan berikutnya sampai kita bertemu ke bulan Ramadan yang akan datang. Pentingnya itu bulan puasa itu. Halo Sobat PI semua. Jadi mari kita niatkan kembali untuk diri kita bahwasannya puasa itu bukan hanya rutinitas semata. Puasa itu bukan hanya sebatas ritual yang dilakukan oleh umat muslim karena kita sebagai muslim, tetapi puasa harus kita niatkan untuk betul-betul melakukan dan meningkatkan ketakwaan kita. Agar apa? Agar ibadah puasa kita, agar ibadah sesudah puasa kita selalu Allah permudah dan selalu Allah lindungi segala sesuatu yang kita lakukan. Seperti itu. Sekian dari saya, Sobat PI semua. Semoga kultum singkat hari ini bisa merefleksi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mohon maaf jika saya banyak salah kata karena itu datang dari diri saya. Jika memang itu banyak baiknya, itu semata-mata karena Allah memberikan kemudahan dan ridho untuk saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.